Halo semua, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih sama topiknya ya, plugin CRUD. Tapi untuk kali ini kita akan membahas bagaimana kode barang ini akan otomatis sehingga akan membantu kita saat entry. Contohnya saya udah punya kode barang 1, kode barang 2 ya di record. Untuk berikutnya harusnya dia udah otomatis yang ketiga. Nah, caranya gimana itu yang akan kita bahas. Kemudian kita juga udah berhasil nyimpan data, udah bisa ngupload foto, nanti fotonya ini bisa tampil di sini dan penerapan lightbox. Nah, itu yang akan dibahas hari ini. Adapun pembahasan kali ini untuk kehadiran kalian di pertemuan 13. Jadi, hasil dari kalian mencoba apa yang ada di video ini, nanti silakan dikumpul ke Telegram saya hasilnya. Oke, Japri ya. Nah, caranya nanti akan saya tunjukkan. Pertama-tama, karena kita kaitannya dengan plugin barang, untuk yang barang di sini file ya. Berarti kita menuju ke alamat plugin kita. Kalau saya kan pakai 2223 KMS4J sesuai alamat ini ya, Ilham, WP kontennya. Nah, di sini kan WP admin linknya karena kita letaknya di plugin, berarti Melki. Nah, Melki ini sudah punya folder foto, basinglah ini isinya. Kemudian filenya adalah barang, berarti kita buka. Jika sudah selesai, untuk file barang ini sendiri, kalau mau ada nomor otomatis dari kode barang, jadi pembahasan pertama kita adalah kode otomatis ya. Kode barang itu kan ceritanya KDBRG. Ya, kalau mau ada nilainya, kita mesti bikin dia value-nya adalah nih, dolar KDBRG. Tapi jangan lupa di echo. Nah, jika udah selesai, inisialisasi awalnya variabel kode barang itu dengan ini, nggak ada isi. Ya, supaya apa? Supaya nggak error. Nah, masa iya nggak error? Ini kita lihat. Jadi, saya akan buka webnya lagi. Saya buka ulang barang. Nanti dia nggak terjadi apa-apa, tapi sudah ada value-nya. Value-nya yaitu dalam tanda petik itu nggak ada. Nah, jika sudah, apa yang mesti kita lakukan? Kita tinggal mengcopy script untuk select. Paling gampang ngopinya dari ini nih. Ya, copy. Nah, sampai ini. Sampai kode barangnya. Copy ke home. Ini bagian untuk nomor otomatisnya. Jadi, saya pecah aja. Jadi ada PHP buka, PHP tutup. Ada dua bagian. Bagian ini kan untuk nyimpan, bagian ini untuk kodenya. Jadi saya akan ngecek query maksimumnya adalah select kode barang, tapi kode barang yang maksimum. Emang ini apa hasilnya? Nah, kita bisa nyoba dulu sebelum mengeksekusi di script PHP ini. Bisa ditaruh di namanya SQL PHP admin kita. Jadi kita tinggal paste yang tadi. Sebelum nyoba di scriptnya ya, tinggal kita go. Nanti keluarnya adalah max-nya adalah yang dua ini. Ada tapinya. Kita lihat ya strukturnya ya. Dia udah tahu max-nya. Seperti ini. Ya. Kita lihat 7 karakter. 7 karakter. 2 karakter paling awal tetap yaitu KD. 5 karakter terakhir adalah 000. Intinya bisa di replace dengan angka 9999. Nah, berupa nomor urut. Terus caranya gimana? Ya, kita mesti modif scriptnya supaya hanya dapat angka. Angkanya berapa? Nah, dengan code yang tadi ya, bukan yang ini, dengan query yang tadi, ini kita taruh di sini. Variasinya adalah sebelum max kita tambahkan substring kode barangnya minus 5 karena 5 kan yang nomor urut. Apa dapatnya? Dia harusnya dapat angka 002 seperti yang saya tulis di sini tadi. Nah, jika udah tahu, berarti untuk berikutnya
kita tinggal tambahin satu hasilnya 3. 3 inilah sebagai kolom baru, saya tulis S max, maksimum artinya. Nah, ini yang saya taruh di script kita variasinya. Jadi query max-nya adalah max ini ya, untuk menghasilkan nilai maksimalnya. Nah, sekarang dia sih pasti jumlahnya nanti recordnya tuh ya selalu 1 karena dia hasilnya 1. Nah, kalau sudah dia nggak pakai perulangan karena recordnya hanya 1, berarti data max di sini. Nah, Q-nya Q max. Dah, titik koma. Apa yang mesti kita lakukan? Ya kayak gini. Tinggal kita lihat sekarang nilai max-nya itu adalah data max dari kolom max. Nah, ini bisa kita taruh langsung misalnya di kode barang nih. Dolar kode barang adalah si max ini. Tentunya dengan beberapa kekurangan ya, tapi kita coba aja dulu apa hasilnya. Ini kan masih kosong. Setelah saya buka ulang, keluarlah angka 3. Nah, udah benar belum angka 3? Sudah sama dengan ini. Akan tetapi, kita perlu mengikuti kaedah penulisan KD yang seperti ini ya. Jadi, kita mesti cek sekarang jika max-nya itu di bawah 10, yaitu 1, 2, 3, sampai 9, maka harusnya kode barangnya akan menjadi KD 1, 2, 3, 4, dan satunya adalah angka 1 sampai 9 tadi. Kita coba sekarang. Reload, keluarlah KD 003. Nah, ini maksudnya nggak perlu diketik lagi. Jika sudah, oke, ini jika sudah nih. Ini jika di bawah 10. Jika di bawah 100, yaitu mulai dari 10 sampai 99, berarti 100, nolnya kurang 1. Ulangi lagi. 1000, berarti nolnya kurang 1. Nah, 10.000 kurang lagi 100.000. Di sininya 0. Habis itu. Ya, selain itu misalnya kita reset. Kode barangnya adalah langsung KD Tubaga 4 1, mulai dari awal lagi ya. Jadi ini asumsinya dengan analisa kita kemarin, barang tuh tidak lebih dari 99.000 item ya, dari analisa kita kemarin. Maka ya kita berhentinya sampai angka segini karena nggak mungkin, karena udah kita analisa. Nah, kelanjutannya kode barang sudah ada tuh, nilainya kode barang sudah ada, berarti kita tinggal simpan. Harusnya sih masih tetap seperti ini, KD 003. Beres, habis itu diapain? Sebaiknya untuk kode barang, ya kita tidak perlu yang namanya untuk mengetik lagi, sehingga di sini cukup tulis read only. Nah, simpan, tinggal kita reload, udah. Berarti barangnya kita tinggal isi, misalnya nama obat apa lagi ya, Le Mineral, jangan Le Mineral, air minum Vitalife C500 mg. Mereknya merek apa? Vitalife ini lah mungkin. Cap kupu. Berat barang, misalnya nggak jelas beratnya, 500, misalnya 150 gram aja lah. Nah, satuan kotak misalnya, kotak. Terus stoknya ada 10 kotak, harga barang 30.000. Deskripsi: membantu memelihara
memelihara kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, fotonya apa? Kita cari. Nah, fotonya yang lagi mikir ini misalnya. Saya simpan. Sehingga apa? Nah, di sini udah ada insert, tapi kenapa KD003 tetap? Padahal KD003 sudah ada, kan harusnya KD004. Ya. Nah, caranya gimana supaya bisa nomornya otomatis? Kita perlu modif dikit saat insert nih, ya. Baru kode barangnya itu diproses. Nah, sehingga apa? Posisi ini menentukan. Ya, kita tes nih. Saya akan entry satu lagi. Saya cuma mindahin posisinya. Nah, kenapa saya pilih-pilih? Ya, biar enak. Kalau ada apa-apa, tinggal kita pindahin. Kita cek sekarang. Coba ulang lagi. Sekarang kan udah bener KHD004. Sama kayak tadi lah. Nah, kali ini saya entry misalnya sosis cam. Karena bingung mau kasih obat apa. Atau Blackmores lah. Blackmores glukosamin sulfate 1500 merek Kalbe, berat 50 kali 1500 750 gram misalnya. Satuan botol stok 60, harga 200, deskripsi mengandung glukosamin dan membantu memelihara kesehatan sendi. Nah, foto ya saya cari tadi udah foto beras ini, saya simpan. Apa yang terjadi? Nah, sekarang udah KD005, sehingga yang terakhir 4, yang akan baru ini 5. Ya udah benar kayak gini. Oke, udah aman. Nah, penomoran otomatis sudah berhasil. Sekarang kita tinggal masuk tahap untuk gambarnya gimana biar bisa tampil. Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke. Pertama-tama yang harus kita pahami adalah untuk memunculkan gambar. Untuk memunculkan gambar ya. Itu kan menggunakan tag image. Berarti di sini harus ada IMG. SRC adalah apa? Nah, source-nya kita harus tahu kemarin tuh nyimpannya di mana. Kita kemarin nyimpannya di Basinglah. Berarti kita ketik namanya Basinglah untuk folder ya. Kemudian harus disebutkan nama filenya. Nama filenya apa? Yaitu foto ini sendiri. Nah, akan tetapi ada sesuatu nih yang perlu saya kasih tahu. Akan tetapi saya akses ulang. Gambarnya ini nggak muncul. Kalau kita buka, dia alamatnya di sini. Nih, alamatnya di sini. Nah, padahal kita naruh ini ada di lokasi ini. Nah, dengan nama file ini yang 25 itu. Kayak gini. Nah, kesimpulannya apa? Lihat ya, lihat benar-benar. Di sini dengan nama file 25 adalah beras ini dan kepala botak 850 ya, kepala botak ini berarti yang dipakai. Ini filenya sama. Melki Basinglah di sini. Nah, dengan nama file. Kita harusnya menggunakan yang alamat ini, bukan alamat yang di atas. Kenapa? Dia terdireksinya di WP admin. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya sama seperti saat kita nyimpen kemarin. Kita nyimpen plugin Dirpad. Untuk manggil, kita harus mengikuti ya standar di WordPress-nya. Apa standarnya? Kalau kemarin sudah ada kita belajar Dirpad dan ada file ada dir, ya. Bisa nggak kita menggunakan ini? Nah, kalau pakai Dirpad itu tulisannya yang untuk file ya. Kita lihat apa tulisannya tadi itu yang di sini nih. Ini ya, Melki. Berarti kalau kita mau insert, ya kita mau coba dulu insert gambar misalnya dengan alamat ini, bisa nggak?
Berarti yang paling atas kan, yang ada Melky, kita tinggal nambah basing lah. Berarti yang paling atas adalah ini barangnya, plugin dir pet file. Nah, karena ada Melky-nya, berarti saya tinggal nambah basing lah. Cita-cita kita seperti itu. Tapi kita tes nih. Berarti php echo gini, dan tutup, baru folder basing lah. Kalau Melky itu sudah ada garis miring dia. Nah, berarti di sini saya tidak perlu garis miring lagi sebelum basing lah. Saya simpan. Saya cek apa yang terjadi. Ternyata dia belum bisa juga. Jangan yang ini, yang lain yang bisa ya nih. Apa yang terjadi? Ternyata blocked malahan. Kenapa? Nah, karena dia nggak akses ke file. Kita harus menggunakan yang WordPress ya. WordPress directory plugin yang namanya URL untuk gambar. Dia memang beda ya. Satunya kan apa tadi yang kita tulis ini nih? Plugin dir pet. Pet itu alamatnya, alamat secara fisik di hard disk misalnya apa. Kalau ini URL, nah di URL-nya manggilnya gimana? Ini dia cara penggunaannya. Nah, plugin dir image placeholder. Jadi kita plugin dir URL ini yang digunakan untuk mengganti apa sih hasilnya. Coba saya echo dulu ya sebelum ke situ. Nah, saya titik koma. Hasilnya adalah hasilnya belum saya BR nih, tunggu. Belum saya BR, echo BR dulu. Nih, simpan baru akses ulang. Hasilnya adalah HTTP. Jadi kalau kalian ingat-ingat, selama kita mau ngakses gambar nih, open image. Gambar tuh adalah HTTP sekian-sekian dengan domain. Sama dengan yang ini, harusnya yang HTTP ini. Nah, dia berhenti sampai Melky, dan harusnya kalau kita tes taruh nih plugin dir file ke bawah yang gambar tadi nih ya, bukan plugin dir pet, melainkan plugin dir URL file. Kita simpan. Sekarang jadinya gambarnya harusnya sudah muncul. Pak, gambarnya terlalu bagong kata kalian ya. Kecilin, tambahin tulisan width-nya berapa, misalnya 50 pixel aja lah, karena kita nggak perlu gede. Nah, jika sudah, kita tinggal reload. Dah ada gambarnya. Nah, tulisannya di bawah ini yang awalnya ya, yang kita echo yang ini nih, berarti ini nggak perlu. Jadi yang diperlukan adalah gambarnya. Nah, di bagian terakhir yang ini, kita coba tambahin Likebox nih untuk pembahasan pertemuan ini. Di pertemuan selanjutnya baru kita bahas tentang ubah hapusnya. Jadi yang kali ini sekali lagi pertemuan pengganti ya, 13 pengganti sudah membahas penomoran otomatis, menampilkan gambar, dan satu lagi mau ditulis Likebox ya, image Likebox. Nah, caranya gimana? Ini mau kita bahas. Konsentrasi ya. Jadi, kalau kita mau ngeliat gambar ini, kan biasanya open image tab baru ketahuan yang versi gedenya. Oh, ternyata yang gedenya bagus. Kalau kecil gini, kita agak pusing ngeliatnya kecil, terlalu nggak detail. Nah, sehingga gimana? Ya, kata-katanya atau keywordnya yang saya bilang tadi. Image Likebox. Kita cari. Biasanya sih saya pakai yang ini, Likebox 2 ini. Cara pakainya, lihat ya, Likebox itu adalah saat kita klik gambarnya, dia tampilnya di jendela ini sendiri. Nah, kayak gini. Tampilnya di jendela dia sendiri, sehingga kita nggak perlu nge-close. Nah, caranya gimana? Ya, kita disuruh download dulu dari GitHub ini. Nah, cara downloadnya adalah ambil source code-nya, klik. Nah, simpen di folder kita. Folder kita kan ini, si Melky yang saya nih. Nah, saya simpan. Kemudian saya akan ekstrak
Saya akan ekstrak sesuai foldernya, namanya itulah extract here berarti. Nah, kalau udah, tunggu. Dia udah selesai download. Kita baca nih. Kata dia disuruh take a pic, kata dia. Berarti kita ekstrak udah. Terus apa? Tambahin ini kata dia. Di mana untuk naruh lightbox-nya? Ya, berarti kita naruh di file utama kita. Nah, yang ada lokasi gini nih. Nah, dia suruh taruh di bagian head. Berarti ya karena paling atas ya, kita taruh di sinilah misalnya. Ini saya rapiin dulu. Nah, berarti untuk nulis path to lightbox CSS, dia ada di mana? Lightbox di sini kalau nggak salah, apa tadi? CSS. Nah, di sini ada tulisan lightbox-nya. Ya, berarti kalau kita mau ada Melky selevel dengan basing lah, yang tadi kayak gambar tadi, ya, berarti kita maunya ngambil alamat dia di lightbox ini, alamat ininya nih. Nah, copy. Ini. Ada tapinya. Ini kan alamatnya harus berupa URL. Berarti kalau URL seperti yang kita pelajari sebelumnya itu, pakai cara ini. Nah, karena ini kan basing lah satu level dengan lightbox. Nah, berarti basic line sama ini cara nulisnya sama seperti ini. Kita balik. Berarti saya tinggal paste ini. Ya. Ini satu. Kedua, dia bilang tambahin untuk ke lightbox.js ya. Berarti ya bisa kita tambahin di bawah ini, atau kalau mau sama kita taruh di atas ya, biar dia seragam. Nah, path to lightbox.js ada di this.js. Nah, bedanya itu sih, satunya this.css, satunya this.js. Berarti saya tinggal copy ya, ini berhenti. JSS ganti JS. Jadi hasilnya satunya CSS, satunya JS. Udah. Kalau udah di sini, kita tes. Buka, ulang. Dia belum berfungsi lightbox-nya, tapi yang mau saya tunjukin ini adalah view page source. Kalau kalian ingat tadi tulisannya lightbox, ini kan lightbox, saya klik, ada filenya. Berarti udah kebaca di sini. Satu, tutup, tutup. Nah, satu udah. Terus Ctrl U tadi tuh ketutup. Lightbox ini yang satu. Nah, ini yang dua, yang JS ya. Saya klik, sama ada. Berarti udah aman yang ini. Nah, file yang ketutup tadi nih. Kan ini GitHub-nya. Mana dia ya? Nih. Ya, kita lanjut yang ini. Kalau sudah, dia bilang yang pakai jQuery menggunakan plus jQuery kata dia. Nah, kita tinggal coba nanti bisa nggak. Intinya ada masalah apa dia. Kita tinggal coba tes ini gambarnya. Berarti kita mesti kasih link ke gambar kita yang ada di file barang. Nah, gambarnya itu dengan struktur gini ya, ref image. Kita tinggal ngapain? Kalau mau ngelinknya ke lokasi gambar itu sendiri, berarti lokasi gambarnya kan ini. Tinggal kita ambil, tinggal kita paste, biarin namanya image 1, data my caption image 1, image 1. Biarin sampai ini dulu. Kita tes. Reload. Buka. Image satunya diklik. Lightbox-nya keluar. Ngeklik ini belum. Kenapa? Karena kita belum ngasih linknya ke gambar. Nah, berarti kalau mau linknya ke gambar, image ini tinggal kita pindah. Image 1 ini tinggal kita paste. My caption ini tinggal kita ganti ke nama barang. My caption tinggal diganti nama barang. Simpan. Buka ulang. Nah, baru kita tes. Udah cakep. Simvastatin rasa vanilla.
apa ini? Vita Life C 500 mg dan seterusnya. Nah, berhasil kita sampai Lightbox. Jadi rekamannya 25 menit aja ya untuk kita praktekkan di pertemuan pengganti ini. Jadi kita sudah bahas penomoran otomatis, yaitu yang ini. Udah bahas tentang nampilin gambarnya gimana, yang di bawah ini. Dan sudah bahas tentang image Lightbox. Nah, pertemuan 14 pengganti juga kita akan bahas font awesome sama seperti DPWL ya. Edit, hapus. Dah, kayak gitu. Terima kasih, selamat mencoba. Nah, ini ya hasilnya ngumpulinnya gimana. Jadi, untuk pertemuan yang ke-13 ini kalian kumpulkan hasil kalian nyoba dengan cara konsentrasi. Karena kita pengaruhnya di tabel barang, berarti kalian klik dulu database yang kalian gunakan, pilih export, pilih custom, pilih hanya tabel barang. Nih, karena sekali lagi tabel barang yang berefek. Tabel barang, kalian klik go. Taruh di Belki ini folder DB, save. Nah, kalau sudah, kemudian yang ini kan DB ini file SQL yang barusan kita ekspor tadi, isinya adalah tentang tabel barang. Jika sudah, pertemuan 12 ini hasilnya kalian mesti ngumpulin. Mail key ini yang di dalam plugin, kalian jadiin file zip, rename hasil pertemuan 13 Ilham NIM 211150091 misalnya, KMS 4J. Hasil pertemuan 13, jangan lupa pertemuan ini Ilham dan NIM-nya. Dah, inilah yang dikumpulin ke saya sebagai kehadiran kalian di pertemuan 13. Nah, sekian ya. Jadi tinggal kalian praktekin, hasilnya kumpulin ke saya sebagai bukti kalian udah ngerjain. Nah, untuk pertemuan 14 kurang lebih gitu juga caranya. Nanti saya tunjukin di video. Terima kasih. Salam budi luhur.